kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ta'atillahi wa rasulihi wa na'mal a'mal salihah wa nasayyiba sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya nasallallahu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Allahumma bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, kita jemaah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih berada di nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada akhirnya hari ini kita bersama-sama berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat-nikmat yang pada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, al-faizin al-muqturin, taqabbal minna minkum taqabbal ya karim. Ma'asyiral muslimin, dari Jumat Allah Subhanahu wa taala,
Sebagai contoh secara selalu berpesan takwa kepada Allah Taala. Kita jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Kemudian kita perhatikan maksudnya, kita tinggal sejauhnya. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita bertakwa ini dalam rangka kita harapannya selalu dalam kehidupan ini lurus di atas takwa kita kepada Allah Taala. Mudah-mudahan dengan kita takwa ini akan selamatlah kita di dunia dan kemudian akan kita isi dengan banyak amal-amal soleh yang dapat memberikan satu perhatian kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemampuan yang taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ma'asyiral muslimin kita sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita berada di bulan Syawal ini, kita pernah ada di bulan Ramadan itu kita sadar sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita berhablum minallahnya cukup kuat. Banyak ibadah-ibadah selalu kita konsentrasikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam puasa itu pun kita banyak mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal soleh yang lainnya. Oleh karena itulah kita ingat di saat kita selesainya sholat malam atau qiyamul lail atau dalam istilah tarawih, di dalamnya ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirul jannah wa a'udzu bika minan nar. Ada 4 hal yang selalu kita rasakan bersama. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di awal disebutkan ada sebutan asyhadu alla ilaha illallah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW pun disebutkan man qala la ilaha illallah mukhlishan muqinan dakhala jannah. Hadis riwayat Muslim. Karena siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan ikhlas dan penuh keyakinan, maka Allah akan menjadikan padanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah suci bersih. Maka kalimat thayyibah la ilaha illallah pun mampu untuk mengukurkan kesalahan dan dosa yang Allah berikan pada kita adalah adanya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara isi yang selalu kita gunakan, kita manfaatkan amrul minallah di saat bulan Ramadan. Adapun yang kedua adalah astaghfirullah, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah karena kita yakin di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi ampun. Maka sudah berpuasa, puasa itu bisa mengukur kesalahan dan dosa. Kemudian di saat malamnya kita berampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semuanya menuju kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu itu, dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin kita jalan Jumat yang Allah Taala. Orang yang diberikan kesempatan hidup tentu akan mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah orang beribadah kepada Allah diharapkan menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manakala kita berpuasa berdoa dan bertakwa, maka menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam ayat Al-Quran itu orang yang mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan orang yang mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberikan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Sungguh luar biasa Allah berikan warisan ini kepada orang-orang yang lalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Tentu manakala kita berpuasa di bulan Ramadan ma'allakum tattaqun. Tentu kita merasakan di saat kita Jumat, di saat kita bertakwa, harapannya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian ini akan mewarisi surga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya antara langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin kita jawab Jumat
yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as'alukal jannah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berpesan kepada kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapannya selalu minta surga itu adalah surga Firdaus. Idza sa'altumullahu al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu rajulan al-jannah wa saqwa al-rahman. Apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah bagian yang paling tertinggi dari surga-surga yang lainnya, sekaligus termasuk ketenangannya itu. Dari surga Firdaus itu memanggul sungai-sungai surga, dan atap surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Tuhan yang Maha Pemurah. Ma'asyiral muslimin, jenazah jumpa ya dari Subhanahu wa taala. Karena itu di antara ciri orang bertakwa Subhanahu wa taala adalah hablum minallah yang kuat dan hablum minas sesuatu bangun dengan baik. Karena itu rangkaian dalam surat Al-Imran 133 akan dilanjutkan dengan Al-Imran 134. Ini berkenaan dengan sifat orang yang menunjukkan ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin, kita jawab Jumat yang dimaksudkan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Allah pesankan kepada kita rezeki mengalir dari Allah Subhanahu dengan karunia diperuntukkan kepada semua manusia. Agar orang-orang sadar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada min fadli rabbi. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku yang berikan karunia. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, maka akan diamalkan sebuah yang akan kita bisa. Walaupun bagian itu merupakan bagian dari kita, tapi sebagian yang ada yang kita kuasai dari Allah Taala juga milik orang lain. Maka karena itulah yang digunakan secara odor itu adalah suatu kebiasaan dari orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian inilah yang akan menjadikan nanti kebahagiaan kita akan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mentasarufkan nafkah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita ini untuk orang ilmu tajid, itu orang membutuhkan. Caranya bagaimana? Isra wal baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Inilah yang Allah berikan kepada kita, diukur dengan kemampuan ada yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang bertakwa akan mengutamakan ketakwanya itu dengan bukti taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Ada sifat yang lainnya, yaitu wal kadhimin al-ghaiz, yang mampu menahan amarah. Yaitu di bulan Ramadan nafsu kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran penuh bahwa amanah yang diberikan Allah berupa puasa itu merupakan bagian pendidikan langsung kita kepada orang kaum muslimin mampu untuk menjaga amarah. Karena dalam Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW puasa itu ketika menahan diri, imsakun ma'al-muqtirah min tulfati lahu syamsi, di antara adalah kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Oleh karena itulah, di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, menahan amarah itu sudah merupakan bagian. Unsurnya adalah nilai kesabaran yang akan selalu terjadi pada pribadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak sama jumpa yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal-'afina 'anil nas, mampu memberikan maaf pada orang lain, apalagi dalam keluarga. Inilah yang disebutkan. Maka apabila dalam gambaran ketika Rasulullah SAW
Berikan maaf. Itulah di antara disebutkan oleh Al-Quran. Di antara adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang berbuat baik. Di antara disebutkan orang bertakwa itu pertama adalah mentasarufkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marah itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan maaf sama kita. Bila mana kaum muslimin demikian ini, muncullah adanya jiwa perdamaian di antara kita. Buktinya apa? Di saat kita sholat, merasakan ada damai diri kita kepada Allah Taala, kita salam damai, kanan kita muncul assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri juga salam damai kita kepada Allah, kita tunjukkan di dalam diri kita. Itulah yang disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka di antara kita dalam hal ini akan selalu menjadi bagian dari kaum muslimin semuanya yang beriman bertakwa, menjadi lisannya penuh damai di antara kita. Jadi hablum minallah, hablum minan nas sudah kedua yang terbangun. Ini akan menjadi sebuah pola kehidupan yang dijaga oleh Allah. Dunia ini akan merasa damai, aman karena mereka memiliki pemahaman yang Allah berikan pada kita ini. Mudah-mudahan hal yang semacam ini akan menjadikan kita ini orang yang bertakwa dan kehidupannya itu memberikan keselamatan dan kedamaian sama kita. Saudara muslimin kiranya berjumpa yang berbuat Allah. Adapun yang terakhir adalah qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatawa'ada wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan orang si penerima. Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyayang. Maka pesan Al-Quran ini pun sebenarnya perenungan kita, lisan kita, supaya kamu menjadi orang-orang membentuk lingkungan masyarakat kita penuh damai. Itulah bukti di antara iman dan takwa kita bersama. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kita sebagai hukum ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'd, ya nasallallahu ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah subhanahu ada pun tadi yang terakhir adalah kita minta dijauhkan dari jeratan api. Ya ayyuhan nasu anfusakum wa ahlikum nar. Qul nasu al-jar wa malaikatu lillahi syiddatun rasulullah Muhammad itulah harapan kita. Dan dari hal ini mudah-mudahan amin dan para kita sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala malaikatika al-muqarrabin wa amir muslimin wa ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina adhaban ya 'aziz ya ghafur ya wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli al-huda wal-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة من عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على العافية والمعافاة من كل آخر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قال الله إن الله يأمر بالإحسان والمنكر والبغي والإثم والعدل والإحسان